Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto. Dan kita untuk di episode kita kali ini, Sobat, saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari beberapa pusaka, yang mana pusaka ini adalah pusaka dengan mahar di bawah 1 juta. Jadi beberapa waktu yang lalu saya membuat video dengan dengan judul pusaka sepuh dengan mahar sejutaan. Nah, kalau untuk yang ini pusaka dengan mahar di bawah sejutaan, karena kapan hari itu ada dari banyak juga para penonton saya itu bertanya, Mas, untuk di pusakanya apakah tidak ada yang dimaharkan di bawah 1 juta, karena gitu. Oh ya, adalah, nanti coba saya akan mencarikan gitu. Nah, ternyata Sobat, ini di sini ada pusaka, bisa dikatakan ini adalah 5, jadi yang satu berbentuk pesi kurung. Jadi pertama ini adalah pesi kurung, lalu yang kedua adalah tombak. Kalau nggak salah ini adalah tombak ronpring. Kalau untuk di pusaka ini sudah sangat lama sekali ada di saya. Jadi memang pusaka ini bisa dikatakan generasi pertama saya mengoleksi pusaka untuk di tombaknya ini. Nah, untuk yang kedua atau yang ketiga adalah berbentuk keris. Kalau nggak salah ini dapurnya adalah dapur Sempono Panjul, Sobat. Nah, lalu yang keempat ini pun juga tombak. Kalau nggak salah ini tombaknya dapurnya apa ya? Ronpring juga kalau nggak salah. Nanti kalau diantara Sobat ada yang tahu lebih tahu gitu daripada saya, Mas Tony itu dapurnya ini gitu, silakan. Kalau untuk yang ini, Sobat, ini dapurnya, untuk di pamornya dia itu berbeda antara balik yang satu dan juga yang lainnya. Bagus kok ini untuk di pamornya. Nah, lalu yang kelima adalah ini. Nah, ini adalah pusaka, kalau nggak salah dapurnya dapur Sepang. Nah, seperti apa sih wujud dari kelima buah pusakanya? Kita akan melihatnya bersama-sama. Mudah-mudahan ini di antara sobat semuanya ini ada yang berminat dengan beberapa dari koleksi yang saya tampilkan ini, ataupun juga malah berminat semuanya. Saya malah alhamdulillah. Kita akan mereviewnya bersama-sama satu persatu, Sobat. Oke, Sobat PMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari kelima buah pusakanya. Nah, ini adalah wujudnya dari kelima buah pusaka yang akan kita review untuk di episode kita kali ini, yaitu keris atau pusaka dengan mahar di bawah 1 jutaan. Ini adalah menjawab dari beberapa request kemarin. Itu banyak di antara penonton yang menanyakan, Mas, kira-kira ada nggak pusaka-pusaka yang di bawah 1 juta gitu, seperti itu, karena untuk di budgetnya atau juga mahar yang beliau miliki tidak sampai di 1 juta. Jadi beberapa waktu yang lalu saya membuat video dengan judul pusaka dengan mahar 1 jutaan atau sejutaan. Itu kemarin banyak sekali peminatnya, Sobat. Ternyata yang mencari di bawahnya kok ternyata ada juga gitu. Nah, ini di sini adalah sebagai sebuah jawaban di antara sobat semuanya yang mempunyai mahar di bawah 1 juta. Kita akan melihatnya satu persatu, Sobat. Dimulai dulu dari pesi kurung. Nah, ini adalah pesi kurung yang berhasil saya dapatkan kemarin. Nah, kalau Anda melihat di sini, untuk di dedernya ini dia ada ukirannya nih, Sobat. Nah, seperti ini. Bagi yang belum tahu apa sih kegunaan ataupun juga daya tuah dari pesi kurung, silakan Anda mencari di video saya dengan judul, kalau nggak salah, daya tuah pesi kurung. Nanti Anda tahu seperti apa sih tuah dari pesi kurung itu. Nah, itu kalau Anda melihat, Sobat, di bagian dalamnya itu ada pesi yang tertinggal atau pesi keris yang tertinggal. Nah, itu disebut pesi kurung di dalam dunia Tosan Aji. Beberapa yang saya dapatkan itu untuk di dedernya ini deder biasa. Kalau untuk yang ini, nah, dia ada keistimewaan karena dia dedernya ini dia berukir seperti ini, Sobat. Nah, seperti ini. Sekali lagi, jika sobat semuanya ingin mengetahui apa sih keistimewaan ataupun juga daya tuah dari pesi kurung itu, silakan Anda mencari di video saya yang sudah berapa bulan yang lalu dengan judul daya tuah pesi kurung, Sobat. Nah, ini adalah yang pertama. Lalu yang kedua ini, Sobat. Yang kedua, coba akan saya matikan dulu untuk di pencahayaannya. Nah, untuk di pusaka ini dulu saya dapatkan dengan cara barter sebenarnya. Jadi saya mempunyai sebilah keris, saya barter dengan tombak ini. Saya sudah lupa
dulu saya barter dengan siapa, kok pokoknya ini orang Jawa Tengah dulu. Tapi ini apa ya, bisa dikatakan generasi pertama. Jadi saya waktu itu mungkin sekitar tahun 2012-an saya menggeluti dunia tosan aji pertama kali itu. Nah, di antara tahun 2012 ataupun 2013-an gitulah. Pokoknya ini adalah generasi awal gitu saja. Daripada saya salah karena saya sudah lupa ya. Coba kita akan melihatnya ini sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Untuk di pamornya sendiri ini sebenarnya di bagian bawahnya ini ada pamor batu lapak sebenarnya sobat. Hanya saja kapan hari setelah saya warangkan gitu, batu lapaknya ini dia tidak terlihat. Jadi lebih dominan yang masir malelonya. Nah, kalau Anda melihat di sini, dia itu kan kerlip-kerlip sobat. Nah, kalau untuk tombak yang seperti ini biasanya dipakai sebagai sebuah sikep ataupun juga tidak dipakai sebagai sebuah perang ya. Kalau untuk di pemahaman saya lebih dipakai sebagai sebuah piandel atau dipakai sebagai sikep itu tadi sobat. Karena diambil dari daya esoterik tuahnya saja. Nah, ini adalah tombak yang sudah sangat lama sekali nih. Ini saya koleksi, dan tombak ini bisa dikatakan mungkin untuk di apa ya, auranya. Jika Anda ingin bisa melihat aura dari tombak ini, silakan Anda lihat apakah kesannya itu wingit ataupun juga seperti apa. Oke, ini adalah pusaka yang kedua sobat. Lalu yang ketiga ini adalah pusaka di bawah, maharnya di bawah 1 jutaan. Ini saya dapatkan dari teman saya Ponorogo kalau untuk yang ini sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini kalau menurut saya masuk di dapur Sempono Panjul ini. Nah, di bagian bawahnya ini semacam kayak ada rojo gundolonya. Nah, seperti kayak bentuk dinosaurus atau hewan apa ini kira-kira ini sobat. Nah, ini. Kalau untuk di bagian baliknya ini semacam kayak apa ya? Kayak orang-orangan atau kayak kartun ini sobat. Untuk di rojo gundolonya. Kalau untuk di atas, nah di bilah atasnya ini, untuk di pamornya sendiri, ini kira-kira masuk di pamor apa ini ya? Ngulit semongko kalau nggak salah ini sobat. Nah. Oke, ini adalah pusaka yang ketiga. Mudah-mudahan ini di antara sobat ada yang berminat dengan salah satunya ataupun juga diborong semuanya. Masa mantap itu. Saya malah tambah seneng seperti itu sobat. Nah, untuk yang pusaka ini saya dapatkan dari mana kemarin ya? Saya kok lupa ini sobat. Coba kita akan melihatnya ini. Nah, dia ini untuk di pamornya sobat, dia ada 2. Jadi antara di balik sini atau di sisi yang bilah ini dengan baliknya, nah dia berbeda. Jadi dia memang untuk di pamornya dia berbeda. Nah, kalau Anda melihat di sini ini seperti kayak A dan V gitu ya. Fa seperti itu. Kalau nggak salah kemarin itu saya mendapati dari koleksinya teman saya, teman Kediri, kalau nggak salah pamornya mirip seperti ini. Di dalam keterangan beliau itu pamornya adalah pamor bire gitu, seperti itu. Semacam kayak mungkin bahasa Madura mungkin sobat ya. Nah, kalau di antara sobat ini ada yang lebih tahu gitu loh, kira-kira ini masuk di pamor apa, silahkan tulis di kolom komentar. Sebagai bahan saya juga ingin belajar dari panjenengan. Karena tidak mungkin saya ini lebih ahli, saya tidak menyatakan diri saya ahli soalnya. Saya pun di sini sebenarnya itu ingin belajar bareng-bareng gitu loh, belajar bersama-sama. Nah, kalau untuk dibaliknya ini semacam kayak pamor ngulit semongko gitu saja ini sobat. Nah, ini sangat unik ya. Jadi bilahnya ini seperti apa ya, memiliki 2 pusaka mungkin seperti itu. Antara pamor yang satu sisi dan sisi yang lainnya ini dia berbeda. Ini asik ini. Ini saya lupa kemarin itu saya dapatkan dari mana ini untuk di tombaknya ini sobat. Kalau kita lihat, nah memang seperti kayak V ini sobat, V dan juga A. Nah, ini A, ini V, A, V seperti ini. Oke, ini adalah pusaka yang keempat sobat. Lalu yang pusaka terakhir ini. Nah, ini. Pusaka yang terakhir dengan warangka Ladrang Surakarta seperti ini.
Untuk di dapurnya coba kita akan melihatnya ini. Nah, untuk di dapurnya sendiri ini adalah dapur Sepang, sobat. Dapur Sepang. Dan untuk di ini pamornya sendiri, kalau Anda melihat di sini, nah pamornya ini semacam kayak pamor susulan seperti ini, sobat. Pamornya adalah, kalau nggak salah ini pamor kul buntet ya, sobat. Saya jadi teringat dari beberapa waktu yang lalu gitu loh. Saya mempunyai pusaka, salah satu koleksi saya, yaitu dia ini untuk di pamornya seperti ini, sobat. Tapi di bagian tengahnya ini, nah bagian tengahnya ini dia itu berlubang. Nah, kalau ini kan dia tidak berlubang. Nah, kalau untuk punya saya yang dulu dia itu berlubang. Nah, kalau nggak salah di dapur Betok, kalau nggak salah dulu itu koleksi saya. Nah, kalau untuk yang ini dia berada di dapur Sepang. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Saya mengharapkan mungkin di antara sobat semuanya, jika ingin ataupun juga ada yang berminat dengan beberapa koleksi ini, silahkan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.